kembali Bapak Ibu dan Saudara. Terpujilah Tuhan karena kita boleh bersama-sama datang di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya untuk kita saat ini akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita sebagai wujud bahwa kita mengasihi Tuhan. Oleh karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, dan kita mau tunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Satu pujian bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya undang Bapak Joko dan Ibu Winarsi untuk maju ke depan mengedarkan kantong persembahan. Sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami, sudah terlebih dahulu mencurahkan berkat atas kami. Bila segala kehidupan kami percayakan kepada Tuhan, dan iman kami bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kehormatan yang daripada Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, di dalam kami menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami, terselip hati pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Kami percaya Tuhan memberkati setiap persembahan dan persepuluhan kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
seperti hati yang siap ditaburi firman Tuhan, seperti rusa yang rindu aliran sungai Tuhan, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan ini boleh mengalir di kehidupan kita dan hati kita boleh dipenuhi oleh kasih Tuhan, oleh kepenuhan yang daripada Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai, seperti itulah Tuhan setiap hati kami yang rindu akan firman-Mu Tuhan. Mari bersama kita katakan seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai, hati kami tangan Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu bagai anak yang besar, bagaimana gersang menanti datangnya hujan. Begitulah jiwa kami Tuhan, rindu akan Engkau. Begitu pun jiwaku Tuhan, katakan dengan segenap hati saudara, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahan bawa kami dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudara kita kembali pujikan pujian ini seperti rusa yang haus akan kasih. Rusa yang haus rindu aliran sungai, hati kami tak tahan Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu bagai anak yang besar, bagaimana gersang menanti datangnya hujan. Begitu jiwaku Tuhan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan Kau kami dan bawaku untuk lebih dekat
tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biarlah pujian ini mewakili kerinduan kami Tuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan lebih jauh. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, menolong kami mengerti, memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kami hati layaknya sebagai seorang murid yang siap untuk mendengar. Berikan kami hati bagaikan tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman-Mu sehingga bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pertama ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus setelah 40 hari. Setelah 40 hari kebangkitannya, maka hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau renungan kemarin ya, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga sudah saya jelaskan. Tetapi pada pagi hari ini saya tidak akan melanjutkan tentang hal itu, tetapi saya akan menyampaikan suatu hal yang sangat luar biasa, dan ini merupakan tanggung jawab, ini merupakan tugas, ini merupakan panggilan untuk setiap orang Kristen atau untuk setiap pengikut Kristus. Firman Tuhan saya berikan judul, minta tolong Mbak Nika, menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Ini merupakan amanat, dan ini merupakan perintah yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus kepada para murid ketika ia naik ke surga, khususnya di ayat yang ke-8. Namun sampai di sini para murid tidak langsung memberitakan, karena ia harus menunggu masa dan waktu yang tepat. Meskipun pada awalnya para murid sudah memiliki satu keyakinan bahwa Yesus ini adalah Mesias, maka ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, ada satu celetukan, satu pertanyaan ya di ayat yang ke-6, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini harapan.
Ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti baik para murid, khususnya bagi orang Yahudi. Ketika Yesus dilihat dia sebagai Mesias yang dijanjikan, dia yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi. Tapi kok tidak segera terlaksana? Maka celetukan ini mulai muncul. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini yang dinanti-nanti, Mesias nanti akan memulihkan Israel. Kerajaan Israel akan pulih, akan jaya kembali seperti pada masa perjanjian lama. Namun jawaban Tuhan Yesus menarik. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu itu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu bukan urusanmu. Tapi itu adalah urusan Bapa berbicara tentang kerajaan Israelmu itu. Nah, nanti kita akan singgung lebih jauh Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi peristiwa di perikop ini? Apa yang menjadikan peristiwa di perikop pertama ini menjadi satu hal yang istimewa? Next. Oh, udah bisa ya? Kembali lagi. Ya, kita langsung saja melihat apa yang menjadikan peristiwa di perikop pertama dari Kisah Para Rasul ini istimewa. Yang pertama adalah meneguhkan keyakinan di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini pernyataan yang penting. Ini pernyataan yang dinanti-nanti oleh murid. Tetapi rupanya jawaban itu tidak mewakili harapan mereka. Tidak mewakili harapan mereka. Harapan mereka, para murid, adalah secara lahiriah kerajaan Israel ini akan menjadi pulih. Ini harapan mereka. Ini yang dinanti-nanti mereka. Tetapi jawaban dari Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kau tidak perlu memahami, kau tidak perlu ngerti kapan kerajaan itu akan pulih. Sebab itu sudah menjadi urusannya Bapa. Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa dia sungguh sudah bangkit dan hidup ketika masa-masa 40 hari perjalanan itu. Ketika masa 40 hari kebangkitan, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri. Meskipun para murid memiliki pemahaman yang bersifat lahiriah, namun sebenarnya Yesus mengajarkan mereka mengenai kerajaan Allah yang bersifat rohani. Selama bertahun-tahun bersama dengan Yesus, lalu bersama 40 hari juga Tuhan Yesus sering menampakkan diri kepada murid. Yesus mengajarkan tentang hal-hal yang bersifat rohani. Ada kerajaan surga, ada kerajaan Allah yang diberitakan. Tujuannya apa? Supaya murid-murid ini memahami, supaya hati murid-murid ini dipersiapkan untuk memiliki suatu keyakinan yang teguh, memiliki suatu keyakinan yang besar, berbicara tentang kerajaan. Namun kerajaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukanlah kerajaan yang bersifat lahiriah, bukan kerajaan yang bersifat bangunan, tetapi kerajaan yang bersifat rohani. Kerajaan Allah yang dimaksud di situ adalah Yesus ingin menegakkan kerajaan itu, dan itu dilalui melalui kematiannya, melalui kebangkitannya yang mengalahkan dosa, dan melalui Yesus naik ke surga. Kerajaan Allah itu sesungguhnya sudah dibangun sejak semula. Ketika Yesus mengajar mereka, kerohaniannya supaya terbentuk, dipersiapkan untuk menerima Kristus, menerima Allah hadir di dalam hidupnya, di tengah-tengah kehidupannya.
Berbicara tentang kerajaan Allah, mungkin kita bingung seperti apa sih kerajaan Allah? Apakah kerajaan Allah itu berbentuk fisik? Apakah kerajaan Allah itu berbentuk seperti apa? Bapak Ibu Saudara, next tadi ke berikutnya. Ini yang harus kita pahami berkaitan dengan kerajaan Allah, supaya kita tahu kerajaan Allah itu seperti apa sih. Kerajaan Allah itu adalah, Bapak Ibu Saudara, ini yang dapat kita pahami. Pengertian kerajaan Allah adalah satu tempat di mana Yesus atau Allah bertahta. Tidak ada kerajaan yang namanya kerajaan kalau kosongan, kalau tidak ada yang bertahta di situ. Itu bukan kerajaan, tapi rumah. Setuju ya? Kenapa ini disebut pastori? Karena bukan raja yang di sini. Tapi kalau di sini ada raja, di situ ada tahta, sudah pasti kerajaan. Seorang presiden, seorang pemimpin, dia tidak akan disebut presiden kalau dia tidak punya kursi kedudukan sebagai seorang pemimpin. Benar? Demikian juga kerajaan. Tidak akan ada yang namanya kerajaan kalau tidak ada singgasana. Mungkin kalau kita mengacu ke zaman kerajaan pada masa lalu, saudara, di film-film ya Arya Kamandanu yang sering muncul saat ini di kerajaan Pajajaran, kisah tentang Siliwangi, ya ada kerajaannya, terus juga ada rajanya, ada tempat yang khusus untuk raja itu duduk yang namanya singgasana. Nah, demikian juga yang namanya kerajaan Allah. Yang namanya kerajaan Allah pasti Allah bertahta di situ. Ada singgasananya di situ. Lalu tempatnya di mana? Satu di surga. Itu sudah pasti. Tempat di mana Allah bertahta, itulah pengertian dari kerajaan Allah. Satu, mungkin kita masih abstrak. Kedua, tempat di mana Allah memimpin sebagai raja, itu adalah kerajaan. Tempat di mana Allah berkuasa, itulah kerajaan. Lalu pertanyaannya, di mana Allah bertahta? Di mana Allah memimpin? Dan di mana Allah berkuasa? Ini pertanyaan yang mendasar untuk kita ketahui arti daripada pengertian daripada kerajaan Allah. Surga itu sudah pasti jadi tempatnya. Ketika kita membuka hati, Allah bertahta di hati kita, Allah yang memimpin hidup kita, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Di manakah kerajaan Allah itu? Di mana, saudara? Hidup kita, diri kita inilah kerajaan Allah. Kalau kita membuka diri untuk Allah, kalau kita mau meletakkan Allah bertahta di hati kita, kalau kita mau menempatkan Allah untuk memimpin kita, berkuasa atas kita, ya inilah kerajaan Allah. Ketika Allah bertahta, Allah memimpin, Allah berkuasa di gereja ini, ya inilah kerajaan Allah. Jadi ketika ada orang bertanya kepada saudara, di mana sih kerajaan Allah itu berada? Di mana? Ya ini loh, di sini. Pertanyaan sekarang muncul. Ketika Allah itu tidak bertahta dalam diri kita, bisa Pak? Bisa. Di kelas pemuridan, Bapak Saudara, yang pernah saya pelajari, itu ada tipe orang Kristen. Yang satu, yang bertahta itu adalah saya di dalam hati. Artinya apa? Yang muncul adalah keegoisan. Yang kedua, Allah. Ketika Allah yang berkuasa, ya sudah, kita itu tidak ada artinya. Semua hidup, keseluruhan hidup kita yang mengendalikan Allah adalah Allah. Tetapi ketika hati kita ini bertahtanya adalah diri kita, ya maka Allah tidak akan memimpin, maka Allah tidak akan berkuasa atas hidup kita.
Yang berkuasa siapa? Saya. Artinya apa? Ketika ada keegoisan muncul dalam diri kita, ya nggak mungkin. Mau tidak mau hidupku ini aku yang ngatur, ya aku yang berkuasa atas hidupku, ya aku mau ngapain juga ini urusan. Betul? Tetapi ketika Allah bertahta di hati kita, yang menguasai hati kita, yang menguasai hidup kita ini ya Allah, maka kita harus bersedia dipimpin oleh Allah. Kita akan merasa aku ini tidak punya kuasa atas hidupku, tidak punya hak atas hidupku, karena yang punya hak atas hidupku adalah Allah. Ini namanya pengertian dari kerajaan Allah. Aku adalah kerajaan Allah. Di mana Allah berkuasa, di mana Allah bertata, di mana Allah memimpin hidupku, itulah kerajaan Allah. Ini yang harus dipahami oleh setiap orang Kristen. Dan kerajaan Allah yang dimaksudkan ini adalah suatu kerajaan di mana Allah sepenuhnya berkuasa penuh. Pertanyaan yang muncul di sini, akankah hidup kita ini sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah kerajaan Allah? Gereja ini kerajaan Allah. Keluarga kita adalah kerajaan Allah. Renungkan itu Bapak Ibu Saudara. Ketika masih muncul egois, berarti saudara masih belum menjadi kerajaan Allah. Dan kita, kalau hari kemarin ya, di dalam renungan kemarin, kita belum menjadi warga kerajaan Allah. Berarti kita belum punya hak untuk mengklaim Tuhan menyediakan tempat bagiku. Kuncinya di mana? Di sini. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ini aku Tuhan, segenap kehidupanku, bertahtalah, berkuasalah, dan pimpinlah hidupku. Itu baru kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang bersifat rohani ditegakkan ketika manusia tunduk dan mengakui kedaulatan Allah. Allah berkuasa atas hidupku, itu kedaulatan Allah. Kerajaan Allah yang bersifat rohani ditegakkan ketika manusia tunduk dan mengakui kedaulatan Allah atas hidup. Itu baru kerajaan Allah. Allah berdaulat, Allah berkuasa. Nah, kenapa muncul ini pertanyaan di dalam ayat 6? Bayangan para murid adalah ketika nanti kerajaan Israel ini terbentuk, para murid ini akan menempati kedudukan yang tinggi. Itu pikirannya. Itu adalah keharapannya seperti itu. Tetapi Tuhan tidak sedang berbicara tentang itu. Tetapi Tuhan berbicara tentang kekekalan, di mana kekekalan itu didapat melalui apa? Kekekalan itu didapat melalui tunduknya kita mengakui kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Allah berkuasa dalam hidup kita. Berarti kita tidak punya kuasa apapun. Kita tidak punya hak apapun untuk terhadap hidup kita. Ini renungkan Bapak Ibu Saudara dalam diri kita. Akankah hidupku ini sudah menjadi tempat untuk Allah bertahta? Sudahkah hidupku ini menjadi tempat di mana Allah memimpin, di mana Allah berkuasa? Terkadang kita masih ngayal karpe dewe, merasa diri kuat, merasa diri mampu. Ketika itu muncul berarti ego yang bertahta di dalam hati kita. Tetapi ketika kita merasa lemah, Tuhan Engkau yang akan berkuasa, Tuhan Engkau yang akan mengatur, Tuhan Engkau yang akan menyelesaikan ini untukku. Penyerahan itu berarti kita sedang membangun kerajaan Allah di dalam diri kita. Amin. Penyerahan itu penting, sebab itulah karakteristik orang Kristen, orang percaya. Yang kedua, menerima baptisan roh. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ini juga penting. Baptisan roh di ayat yang ke-8. Bagaimanakah bunyi firman Tuhan itu? Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu yang menerima kuasa, kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Yang kedua, berbicara mengenai baptisan Roh. Apakah baptisan Roh itu? Ada yang tahu baptisan Roh? Firman Tuhan mengatakan Yohanes Pembaptis, dia akan membaptis engkau dengan air, tetapi akan ada Roh Kudus, dia nanti yang akan membaptis engkau dengan Roh. Apa maknanya membaptis dengan Roh? Ini saudara, ini penting, sebab banyak orang sedikit memahami tentang baptisan Roh. Pak, saya mau dibaptis dengan Roh. Baptisan Roh itu seperti apa sih, Pak? Mungkin ada di antara kita yang masih bingung. Yesus menjanjikan Roh Kudus akan membaptis mereka untuk memperlengkapi dalam tugas panggilan menjadi saksi Kristus. Itulah sebabnya Yesus meminta mereka menanti di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Baru dengan kuasa yang dari atas tersebut, mereka dimampukan menjadi saksi Kristus untuk menegakkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Nah, ini saudara. Lalu kita akan melihat baptisan Roh itu seperti apa? Ya, nanti kita akan lihat. Tetapi sebelum kita melihat ke situ, banyak orang memiliki kesalahan untuk memahami tentang baptisan Roh. Nah, kesalahan yang sering terdengar adalah bahwa baptisan Roh itu hanya ditandai dengan bahasa lidah. Mungkin kita sering mendengar, kalau engkau dibaptis oleh Roh, maka engkau akan bisa berkarunia, memiliki karunia Roh. Salah satu yang muncul adalah bahasa Roh. Pernah mendengar? Ketika engkau dibaptis dengan Roh, maka akan muncul satu karunia yang nyata dalam hidupmu, adalah bahasa Roh. Nah, padahal kalau kita melihat sekilas, Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu pemahaman yang dangkal. Kalau pengertian baptisan oleh Roh itu hanya sebatas menerima karunia bahasa lidah, itu sangat dangkal. Sebab apa? Sebab baptisan Roh itu memiliki satu kesamaan dengan kepenuhan Roh. Di dalam Kisah Para Rasul minggu depan ini, Bapak Ibu Saudara, akan saya khotbahkan. Ketika mereka menerima Roh Kudus, kepenuhan dengan Roh, apa yang terjadi? Mereka berbahasa lidah. Nah, ini yang dipegang teguh oleh orang-orang. Pemahaman mereka bahwa orang-orang yang kepenuhan Roh, orang-orang yang dibaptis dengan Roh itu muncul minimal dia akan bisa bahasa Roh. Kalau dia belum bisa bahasa Roh, berarti dia belum dibaptis oleh Roh, maka dia belum kepenuhan oleh Roh. Itu benar, tetapi itu hanya sebatas pengetahuan yang dangkal. Pengetahuan yang dangkal. Kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu lebih banyak, akan saya kasih tahu. Baptisan Roh sama artinya dengan kepenuhan Roh, yang manifestasinya bisa beraneka ragam. Contoh yang sangat nyata yang bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul di sini adalah ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam konteks ini, di dalam Kisah Para Rasul memiliki keberanian untuk bersaksi. Perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, ketika mereka menerima Roh Kudus, apa yang mereka sampaikan? Mereka berbahasa lidah. Oke, bahasa lidah itu apa? Ketika mereka menyampaikan bahasa lidah, mereka menyampaikan dengan bahasa di luar bahasa mereka. Padahal mereka orang Galilea, tetapi mereka ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa negara-negara lain, sehingga bangsa lain bisa ngerti, loh, dia itu kan orang Galilea, kok dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa banyak negara, Persia dan lain sebagainya. Itulah bahasa Roh. Tetapi bahasa Roh yang sering kita dengar saat ini apa? Halo? Bahasa Roh yang saya tidak menyalahkan dan saya tidak menghakimi mereka. Saya dulu pernah diajar, dan ini yang menjadi pertanyaan besar dari saya. Memang bukan dari baptis,
Tapi ketika saya punya komunitas, dan komunitas ini antar gereja, saudara, ayo kita berbahasa roh. Loh, iya bahasa roh. Ada seorang mentor datang, ayo bergandengan tangan, ayo sembah Tuhan, puji Tuhan. Saya lakukan itu. Lalu ketika penyembahan itu terjadilah mereka akhirnya berbahasa. Raba, dan lain sebagainya. Lalu saya pikir, apakah ini disebut bahasa roh? Lalu saya tanya, apakah itu bahasa roh? Itu bahasa roh. Ayo transfer bahasa roh kepada yang belum bisa bahasa roh. Mikir, bahasa roh apa ditransfer? Kok kayak duit bahaya ditransfer nake. Hati-hati saudara. Kalau saudara sudah sampai mengetahui itu, bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Bahasa roh itu tidak bisa ditransfer, dibagikan. Sebab apa? Bahasa roh itu karunia. Kalau karunia siapa yang memberi? Mentor? Sesama teman yang bisa bahasa roh? Tetapi yang namanya karunia itu adalah pemberian Allah. Perhatikan para rasul ketika dia berdoa, mereka memakai bahasa-bahasa lain. Apakah ada bangsa lain mengajari? Ngomongnya gini ya. Tetapi ketika mereka ada Roh Kudus dalam diri mereka, datang hingga ke mereka, mereka memakai bahasa. Dan bahasa yang mereka sampaikan itu adalah berbicara tentang Kristus. Siapakah Kristus itu? Jadi bahasa lidah yang mereka sampaikan itu adalah satu bentuk kesaksian menyampaikan tentang Kristus. Tapi bahasa roh yang sering terjadi saat ini apa? Mereka berbahasa, ya nggak tahu ya. Tujuannya kemana ya nggak tahu. Bahkan mereka sendiri ketika berdoa tentang apa? Ya nggak tahu. Tapi para rasul, ketika mereka berdoa dengan bahasa itu, jelas yang disampaikan adalah Kristus. Suatu kesaksian, suatu berita tentang siapa Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul. Apa sih kesaksian yang mereka sampaikan dalam bahasa mereka? Bahasa bangsa-bangsa maksudnya yang disampaikan oleh para murid. Kesaksian tentang Kristus. Kristus disampaikan dalam bahasa di luar bahasa pribadinya, yang itu diketahui bangsa lain. Itu bahasa roh. Nah, kembali kita di sini. Dalam konteks ini, mereka memiliki keberanian untuk bersaksi. Perhatikan di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ketika seorang itu menerima baptisan Roh Kudus, ketika orang itu menerima Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara, karunia itu yang terjadi apa? Ketika mereka kepenuhan Roh, mereka harus memiliki keberanian untuk bersaksi. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat yang lainnya, bukannya di ayat ini saja, ketika mereka mengalami kepenuhan Roh, Daud itu ketika dipenuhi oleh Roh, apa yang terjadi? Menari-nari. Ketika Daud mengalami kepenuhan Roh, apa yang dilakukan Daud? Memuji Tuhan. Ketika Daud mengalami kepenuhan Roh, apa yang dialami? Banyak sekali saudara. Jadi bukan hanya sebatas bahasa roh. Dangkal. Dalam konteks yang lain menghasilkan pertobatan. Ketika mereka dikuasai Roh Kudus, ketika mereka kepenuhan Roh Kudus, saudara, maka akan ada satu kesadaran bahwa dia adalah orang yang berdosa, sehingga menghasilkan apa? Pertobatan. Karena di mana ada Roh Kudus, di situ ada karyanya nyata. Kalau kemarin sempat saya singgung, salah satu tugas dari Roh Kudus adalah menginsyafkan, menyadarkan. Terus apalagi kemarin, beberapa minggu lalu, itu yang terjadi. Itu ketika orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, banyak loh, menghasilkan pertobatan. Adanya ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Ketika engkau mengalami kepenuhan Roh, engkau mengalami baptisan Roh Kudus, ada ini saudara, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Roh Kudus akan memiliki satu kerinduan bersekutu dengan Allah. Maka ada ketaatan, maka ada kesetiaan. Aku pengen segera ketemu dengan Tuhan. Aku ingin terus berkomunikasi dengan Tuhan. Aku memiliki kerinduan untuk taat, untuk setia dan iklan dan lain sebagainya. Itu kalau orang kepenuhan Roh Kudus.
Itu kalau orang sedang mengalami baptisan Roh Kudus. Sangat banyak toh pengertian tentang kepenuhan roh. Jadi bukan hanya bahasa lidah, bukan hanya bisa berbahasa roh, tapi banyak. Tapi selama ini yang kita ketahui, yang kita pahami adalah ciri-ciri orang yang kepenuhan roh adalah berbahasa lidah. Loh, ini sudah banyak hal. Dia taat, dia setia, ada sukacita, dia memuji-muji Tuhan. Itu kepenuhan roh, di mana ada roh yang melimpah ruah di dalam hidupnya. Ekspresinya macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita taat pada panggilan Allah untuk memberitakan Injil? Kita sudah dibaptis Roh Kudus belum? Kita sudah mengalami kepenuhan roh belum, Saudara? Ketika kita mengalami hal itu, Saudara, gini, ketika saudara mendapatkan satu hal yang menyenangkan hati, berita yang menyenangkan hati, atau mungkin saudara sedang bersuka cita, misalkan anakku lulus dengan nilai tertinggi, ada kebanggaan enggak? Senang enggak? Ketika saudara merasa senang, apa yang akan saudara lakukan? Mungkin tanpa saudara sadar, saudara akan menyampaikan itu kepada orang lain. Puji Tuhan, kemarin itu yang ternyata meskipun perjuangan anakku tergopoh-gopoh, puji Tuhan, anakku mendapat nilai yang baik. Artinya apa? Ada kerinduan untuk menceritakan. Gak usah kepada orang lain aja lah, dalam keluarga. Mungkin seorang ibu tahu anaknya, Pak, anak kita mendapat nilai yang baik, yang bagus, bahkan terbaik di antara teman-teman sekelasnya. Kira-kira akan menyampaikan gitu enggak pada pasangan, pada keluarga? Ketika kita mendengar, pasti akan tersampaikan. Begitu juga kita. Ketika kita kepenuhan roh, ada sukacita dalam diri kita, maka sukacita itu tidak akan mungkin kita diamkan. Tetapi sukacita itu akan kita ceritakan. Sukacita kita akan kita sampaikan, dan itulah yang dimaksud dengan kepenuhan roh. Banyak kepenuhan roh itu, Bapak Saudara. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kita sudah taat pada panggilan untuk memberitakan Injil? Sudahkah kita memiliki kerinduan ke sana, atau sudahkah kita mengalaminya? Pak, menyampaikan kabar baik itu kan tugas Pak Pendeta, gitu ya. Di dalam Alkitab saya tidak mendapatkan itu tuh. Memberitakan kabar baik adalah tugas diakon, penatua, apakah gitu? Pendiri jemaat? Tidak. Tetapi memberitakan kabar baik ini adalah amanat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada seluruh orang percaya. Jadi saudara dan saya punya tanggung jawab yang sama. Siapakah yang kita beritakan? Diri sendiri atau Tuhan Yesus yang mati, bangkit, dan hidup? Berhati-hatilah dengan kesaksian, saudara. Terkadang ketika kita memberikan kesaksian, kita ingin dipandang. Wah, iya ya, aku. Contoh, ketika kita mendoakan seseorang dalam nama Yesus dan orang itu sembuh, apa yang sering muncul? Aku ingin menonjol, kok. Wah, iya kalau orang tak doakan ya betul, kan gitu kan? Benar tak? Artinya apa? Kita harus berani menunjukkan bahwa apa? Yang sedang kita beritakan itu bukan tentang aku, bukan kehebatanku, bukan kepiawaianku di dalam menyampaikan Injil, tidak. Loh, dia jadi percaya lah gara-gara aku. Lah orang tak omongin apa ya percaya karo Gusti Yesus. Tetapi sedang yang kita bicarakan, yang kita beritakan adalah tentang Yesus, bukan juga tentang aku. Aku ini loh seperti ini kesaksiannya. Aku ini sedang mengalami seperti ini, dan puji Tuhan, aku mampu melewati itu. Gitu. Tapi ketika kita mau bersaksi, Yesuslah yang menjadi fokus kesaksian itu. Aku kemarin sedang mengalami permasalahan seperti ini, tapi puji Tuhan, Yesus, Dia yang menyelesaikan itu. Itu kesaksian.
Yang disaksikan bukan dirinya, tetapi adalah Tuhan Yesus. Dia Yesus yang mati, bangkit, dan hidup. Pemberitaan Injil harus dilakukan sesuai dengan firman-Nya. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita menyampaikan siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menyampaikan masa sih Juru Selamat? Iya, firman Tuhan sangat jelas. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku di situ menuju kepada Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan berbeda. Kalau Yesus dalam Alkitabku adalah seorang nabi, dia manusia biasa gitu. Dia memang manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu yang harus dibenarkan. Bukan hanya berbicara nabi dan manusia. Dia memang di dalam kehidupan dia sebagai pengajar. Dia yang mengajarkan tentang firman Allah. Orang-orang menilai dia adalah nabi, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Sudah sangat jelas ketika Maria mengandung, bukan karena perbuatan antara perempuan dan laki-laki, tetapi ia mengandung oleh karena Roh Kudus. Jelas di situ. Nah, maka yang disampaikan adalah sesuai dengan firman-Nya. Aplikasinya adalah sebagai aplikasinya, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah, sebab hanya Allah yang layak untuk menerima kemuliaan tadi ya. Bukan aku, tetapi Yesus yang kita beritakan. Bukan menceritakan tentang hebatnya aku, tetapi menceritakan tentang hebatnya Allah. Orang Kristen dan gereja memiliki tugas mulia, yaitu memberitakan kabar baik agar manusia dibebaskan dari belenggu, dosa, untuk dapat menyembah Allah sebagai Raja. Renungkan, hal yang perlu kita renungkan adalah, sudahkah Anda memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kuasanya memampukan Anda menjadi saksinya dimanapun berada? Kesaksian kita yang kita sampaikan adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kesaksian yang kita sampaikan kepada mereka adalah satu bentuk bahwa kita ini menjadi pelaku-pelaku firman, memegang perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan. Inilah makna dari apa yang bisa kita lihat, menjadi saksi Kristus melalui Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pegang teguh panggilan kita sebagai orang yang sudah dimenangkan, sebagai orang yang sudah menerima keselamatan itu. Apakah panggilan itu? Panggilan itu adalah panggilan mulia, menyampaikan kabar baik kepada semua orang, semua bangsa yang ada di dunia ini. Pak, tidak bisa Roh Kudus yang akan memampukan. Berdoalah supaya Roh Kudus memampukan. Berdoalah supaya Roh Kudus yang membimbing kita untuk menyampaikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Amin. Kita akan tundukkan kepala. Pemain musik saya undang untuk maju ke depan. Silakan Bapak Ibu Saudara merenungkan sejenak firman Tuhan ini. Sudahkah kita, sudahkah saudara di dalam diri ini hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah saudara benar-benar sudah menerima peneguhan hati? Benarkah saudara sudah menerima baptisan Roh atau kepenuhan Roh? Sebab setiap kita akan menunjukkan suatu tanda di mana kepenuhan Roh itu terjadi. Minimal keyakinan kita semakin teguh
dan juga kita bisa menjadi saksi bagi Kristus. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada Tuhan dengan menjalankan amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan melakukan perintah Tuhan, menjangkau jiwa untuk Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan, dan biarlah apa yang kita lakukan semata-mata hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ambillah sebuah komitmen dalam hidup saudara. Tuhan, sebagai bentuk kasih-Mu Tuhan, aku mau taat, aku mau setia, sebab ini adalah buah dari kepenuhan Roh Kudus. Tuhan, bertahtalah dalam hidup kami, berkuasalah atas kami, pimpinlah kami, sebab itu adalah tanda-tanda bahwa Tuhan bertahta di dalam hati kami. Dan itu yang harus menjadi satu keyakinan kami. Terima kasih Yesus. Berkuasalah atas hidup kami Tuhan. Bertahtalah di hati kami Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu, dan supaya setiap kami menyenangkan hati-Mu. Kita akan bersama-sama berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Pujikan nyanyian ini dengan sepenuh hati. Dan teruslah berharap kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupmu. Berkuasalah atas kami, bertahtalah di hatiku, pimpinlah kami Tuhan, sesuai dengan kehendak perenungkan firman-Mu. Kembali kita akan pujikan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu.
pujian ini adalah komitmen kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu, komitmen kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai bentuk kasih kami. Bukan hanya sebatas merenungkan firman-Mu Tuhan, tapi kami melakukan firman-Mu ini. Dan firman-Mu pada pagi hari ini berbicara kepada kami menjadi saksi Kristus. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus bekerja atas kami, sehingga setiap kami anak-anak-Mu dapat menjadi saksi Kristus dimanapun berada, baik di dalam lingkungan hidup kami, baik di tengah-tengah pekerjaan kami, baik di kantor kami, baik dimanapun berada. Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, membimbing kami, untuk kami memiliki keberanian bersaksi, menyampaikan Kristus kepada semua orang. Sebab itulah tugas, itu adalah amanat agung yang Tuhan sampaikan untuk kami lakukan sebagai murid. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah kami sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan semakin dikenal, nama Tuhan yang dimuliakan di dalam setiap pemberitaan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus akan menolong, memimpin, membimbing kami, memampukan kami untuk terus bersaksi, menyampaikan perihal tentang Kristus. Apa yang Tuhan Yesus perbuat atas kami, kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kami, itu dapat kami sampaikan menjadi satu kesaksian. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami akan meninggalkan tempat kudus ini Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin, menuntun kami di dalam perjalanan, hingga kami selamat sampai di rumah dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, dan diberkatilah Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, karena kita meminta dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.